Dalam menyikapi berbagai macam gaya belajar, tentulah harus ditambah dengan logika dan budaya kerja kita. Yang paling penting dari semua hal itu adalah cara kerja otak kita yang dalam hal ini kita sebut sebagai modalitas belajar. Secara singkat, modalitas belajar adalah suatu cara bagaimana otak menyerap informasi yang masuk melalui panca indera secara optimal. Menurut Howard Gardner, modalitas belajar tersebut dapat dikelompokkan menjadi gaya belajar auditory, visual, reading, dan kinestetik. Gaya belajar auditory. Orang yang memiliki gaya belajar auditory belajar dengan mengandalkan pendengaran untuk bisa memahami, sekaligus mengingatnya. Karakteristik model belajar ini benar-benar menempatkan pendengaran sebagai alat utama untuk menyerap informasi atau pengetahuan. Artinya, untuk bisa mengingat dan memahami informasi tertentu yang bersangkutan haruslah mendengarnya terlebih dahulu. Mereka yang memiliki gaya belajar ini umumnya susah menyerap informasi dalam bentuk tulisan, selain memiliki kesulitan menulis ataupun membaca. Berikut ini adalah karakteristik orang-orang yang memiliki gaya belajar auditory. 1. Mampu mengingat dengan baik materi yang didiskusikan dalam kelompok. 2. Mengenal banyak sekali lagu atau iklan di TV. 3. Suka berbicara dan pada umumnya bukanlah pembaca yang baik. 4. Kurang dapat mengingat dengan baik apa yang baru dibacanya. 5. Kurang baik dalam mengerjakan tugas mengarang ataupun menulis. Dan yang terakhir adalah kurang memperhatikan hal-hal baru di sekitarnya. Gaya belajar visual. Orang yang memiliki gaya belajar visual belajar dengan menitik beratkan ketajaman penglihatan. Artinya, bukti-bukti konkret harus diperlihatkan terlebih dahulu agar mereka paham. Ciri-ciri orang yang memiliki gaya belajar visual adalah kebutuhan yang paling tinggi untuk melihat dan menangkap informasi secara visual sebelum mereka memahaminya. Selain itu, mereka memiliki kepekaan yang kuat terhadap warna, di samping mempunyai pemahaman yang cukup terhadap masalah artistik. Hanya saja biasanya mereka memiliki kendala untuk berdialog secara langsung, karena terlalu reaktif terhadap suara, sehingga sulit mengikuti anjuran secara lisan dan sering salah menginterpretasikan kata atau ucapan. Berikut karakteristik visual. Senantiasa melihat dan memperhatikan gerak bibir seseorang yang berbicara kepadanya. Cenderung menggunakan gerakan tubuh saat mengungkapkan sesuatu. 3. Kurang menyukai berbicara di depan kelompok dan kurang menyukai untuk mendengarkan orang lain. 4. Biasanya tidak dapat mengingat informasi yang diberikan secara lisan. 5. Menyukai peragaan daripada penjelasan lisan. Dan yang terakhir, biasanya orang yang visual dapat duduk tenang di tengah situasi yang ribut atau ramai tanpa merasa terganggu. Gaya belajar reading. Orang yang memiliki gaya belajar reading belajar dengan menitik beratkan pada tulisan atau catatan. Karakteristik ini benar-benar menempatkan bacaan atau tulisan sebagai alat utama untuk menyerap informasi atau pengetahuan. Artinya, untuk bisa mengingat dan memahami informasi tertentu yang bersangkutan haruslah membaca atau menuliskannya terlebih dahulu. Mereka yang memiliki gaya belajar ini menyukai hal-hal yang berbau teoritis, dan umumnya susah menyerap informasi secara langsung dalam bentuk peragaan atau praktik. Orang yang memiliki gaya belajar reading biasanya memiliki karakteristik sebagai berikut. Suka membaca dan membuat catatan. Huruf-huruf indah dan tulisan rapi merupakan hal yang sangat berkesan bagi mereka. Mudah mengingat apa yang mereka baca atau tuliskan. Gaya belajar kinestetik.
Orang yang memiliki gaya belajar kinestetik mengharuskan individu yang bersangkutan menyentuh sesuatu yang memberikan informasi tertentu agar ia bisa mengingatnya. Tentu saja ada beberapa karakteristik model belajar seperti ini yang tak semua orang bisa melakukannya. Karakteristik pertama adalah menempatkan tangan sebagai alat penerima informasi utama agar bisa terus mengingatnya. Hanya dengan memegangnya saja, seseorang yang memiliki gaya belajar ini bisa menyerap informasi tanpa harus membaca penjelasannya. Karakter berikutnya dicontohkan sebagai orang yang tak tahan duduk manis berlama-lama mendengarkan penyampaian informasi. Tak heran kalau individu yang memiliki gaya belajar ini merasa bisa belajar lebih baik kalau prosesnya disertai dengan kegiatan fisik. Kelebihannya, mereka memiliki kemampuan mengkoordinasikan sebuah tim, di samping kemampuan mengendalikan gerak tubuh. Tak jarang, orang yang memiliki kecenderungan ini lebih mudah menyerap dan memahami informasi dengan cara menjiplak gambar atau kata-kata untuk kemudian belajar mengucapkannya atau memahami fakta. Mereka yang memiliki karakteristik tersebut dianjurkan untuk belajar melalui pengalaman dan menggunakan model peraga. Misalnya, bekerja di lab atau belajar yang membolehkannya bermain. Cara sederhana yang juga bisa ditempuh adalah secara berkala mengalokasikan waktu untuk sejenak beristirahat di tengah waktu belajarnya. Orang yang memiliki gaya belajar kinestetik biasanya memiliki karakteristik sebagai berikut. Suka menyentuh segala sesuatu yang dijumpainya. Sulit berdiam diri, suka mengajarkan segala sesuatu menggunakan tangan. Biasanya memiliki koordinasi tubuh yang baik. Suka menggunakan objek sebagai alat bantu belajar. Mempelajari hal-hal yang abstrak merupakan hal-hal yang sulit bagi mereka.